Kadang aku mikir, kenapa sih orang suka menilai kita dari luar aja? Padahal luka itu nggak selalu kelihatan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa capek atau hancur, nggak apa-apa kok, diam dulu. Nggak semua harus kamu jelasin ke orang. Yang penting, kamu sendiri paham rasamu. Nanti kalau kamu udah siap, baru pelan-pelan bangkit lagi. Aku mau bilang, nggak usah buru-buru sembuh biar dibilang kuat. Aku dulu gitu, capek sendiri jadinya. Justru kalau kamu kasih waktu buat diri kamu, rasa sakitnya makin bisa kamu atur. Kalau orang cuma nanya, kok belum move on? Ya senyumin aja, mereka nggak tahu rasanya. Yang penting kamu pelan-pelan, sesuai dengan ritmemu. Kalau boleh jujur, aku pernah juga ngerasa gagal banget. Tapi aku belajar. Nggak usah ngejar validasi siapa-siapa. Nggak perlu semua orang paham perjalananmu. Kamu cukup pastikan satu hal. Jangan berhenti. Mungkin lambat, mungkin sepi. Tapi itu langkahmu. Dan itu sah-sah aja. Kamu nggak harus buru-buru jadi baik-baik aja. Sering banget ya, kita berharap orang bakal ngerti rasanya disakiti atau dikecewakan. Tapi kenyataannya, mereka cuma lihat kita luarannya aja. Jadi aku saranin, jangan fokus nyari pengertian dari orang lain. Mending fokus gimana kamu ngerti dirimu sendiri dulu. Itu yang bikin kamu makin kuat tanpa perlu banyak penjelasan. Kadang kita capek bukan karena masalahnya, tapi karena sibuk ngejelasin ke orang yang nggak mau ngerti. Aku dulu gitu. Lelah banget rasanya. Jadi sekarang, kalau ada yang nggak paham, ya udah biarin. Diam itu bukan kalah kok. Diam itu bentuk kamu jaga energi biar bisa fokus ke hal yang lebih penting, yaitu diri kamu sendiri. Kamu tahu enggak, justru waktu aku berhenti sibuk ngejelasin dan mulai sibuk upgrade diri, di situ aku makin lega. Jadi, kalau kamu ngerasa sakit hati, coba deh ubah sakit itu jadi tenaga buat perbaiki diri. Bukan buat buktiin ke orang lain, tapi biar kamu sendiri bangga sama perjalananmu. Biar kamu sendiri lihat progresmu. Jangan khawatir kalau perjalananmu lambat. Nggak semua luka sembuh dengan kecepatan yang sama. Aku pernah ngerasa minder lihat orang lain cepat move on. Tapi ternyata tiap orang punya waktunya. Kamu cukup jalan, walau pelan. Yang penting kamu nggak berhenti. Karena sembuh itu soal konsistensi, bukan kecepatan. Satu hal lagi yang aku rasain, berhenti berharap banyak dari orang lain. Bukan berarti kamu jadi dingin, tapi biar kamu nggak mudah kecewa lagi. Dulu aku sering berharap kepada teman, pasangan, atau siapapun bakal ngerti aku. Nyatanya enggak. Pas aku berhenti berharap, aku jadi lebih damai. Karena nggak ada beban dari ekspektasi. Kalau aku boleh saran, coba deh mulai dari hal kecil setiap hari. Bangun pagi, bersihin kamar, nyatetin rasa syukur, olahraga dikit. Aku nggak bilang itu langsung bikin sembuh, tapi itu bikin kamu inget. Kamu masih punya kendali atas hidupmu. Dan itu rasanya nyenengin banget, walau awalnya kecil banget langkahnya. Terakhir nih ya, jangan biarin omongan orang bikin kamu ragu sama dirimu sendiri. Aku pernah ngerasa gitu, dan akhirnya malah jadi beban. Sekarang aku pilih fokus ke diri sendiri. Biar orang mau ngomong apa, yang tahu rasanya berjuang itu kamu sendiri. Jadi, terus jalan, terus perbaiki diri. Mereka akan lihat hasilnya nanti. Kadang yang bikin kita makin sakit itu, karena kita nyimpen marah, tapi nggak tahu harus diapain. Aku pernah juga ngerasain. Akhirnya aku salurin lewat hal sederhana. Nulis, dengerin musik, jalan kaki. Bukan hilang marahnya, tapi jadi lebih terkendali. Kamu boleh marah kok, yang penting jangan biarin marah itu ngerusak kamu. Satu hal lagi, jangan takut kalau harus sendiri untuk sementara waktu. Aku dulu ngerasa sepi banget, tapi ternyata di situ aku belajar ngerti diri sendiri. Nggak ada suara lain, nggak ada distraksi, hanya aku dan pikiranku. Justru dari sepi itu, aku nemuin jawaban yang selama ini aku cari di luar. Pernah nggak kamu ngerasa makin keras berusaha jelasin dirimu, malah makin nggak didengar? Aku pernah, makanya aku berhenti ngejar pengertian dari orang. Aku pilih upgrade diri diam-diam, biar nanti yang ngomong bukan aku lagi, tapi hasilnya. Dan percaya deh, hasil itu lebih keras suaranya daripada 1000 kata.
Aku mau bilang, jangan remehkan langkah kecil. Dulu aku mikir, cuma gitu doang, mana ngaruh. Tapi nyatanya, kebiasaan kecil itu yang bikin aku kuat berdiri sekarang. Jadi kalau kamu cuma bisa mulai dari hal sepele, mulai aja. Jangan nunggu besar dulu, baru bergerak. Yang kecil itu yang bikin kamu bertahan. Kadang kita ngerasa gagal karena sering bandingin diri sama orang lain. Aku juga pernah. Rasanya nyesek lihat orang lain kayaknya udah jauh melangkah, sementara aku masih berjuang berdiri. Tapi aku belajar, kita nggak di garis start yang sama. Fokus aja ke garis lari kita sendiri. Biar lambat, asal tetap maju. Aku ngerti, kamu pengen cepat sembuh, pengen segera lega. Tapi jujur, nggak ada jalan pintas. Aku dulu coba cari cara cepet, hasilnya malah makin capek. Sembuh itu soal proses, soal hari-hari yang kamu lewati dengan sabar. Jadi nikmati aja setiap langkahnya. Karena di situ kamu jadi lebih kuat tanpa sadar. Kadang orang bilang, kamu lebay, pas kita lagi berusaha bangkit. Jangan biarin itu bikin kamu ragu. Aku dulu pernah diremehin begitu, sakit sih, tapi aku pakai itu sebagai alasan buat makin semangat. Kamu juga gitu ya? Biarin omongan orang jadi angin lalu, fokus aja sama apa yang bikin kamu lebih baik. Aku mau sharing satu hal yang bikin aku kuat. Aku berhenti mikirin masa lalu terlalu sering. Bukan berarti lupa ya, tapi aku pilih simpan sebagai pelajaran, bukan beban. Kalau kamu bisa mulai pelan-pelan gitu, kamu bakal ngerasa lebih ringan. Masa lalu itu guru, bukan penjara. Ingat itu. Jangan lupa kasih dirimu penghargaan atas perjuangan kecil. Aku dulu suka nggak sadar udah sekuat ini bertahan. Kamu juga harus ingat tiap hari kamu berjuang itu luar biasa. Jangan tunggu orang lain yang muji. Kamu duluan yang harus apresiasi dirimu sendiri. Karena kamu layak, karena kamu berharga. Terakhir di bagian ini, aku cuma mau bilang, jangan nunggu orang sadar kamu berjuang. Kamu cukup sadar sama dirimu sendiri. Dunia mungkin nggak lihat, tapi Tuhan, semesta, dan diri kamu tahu. Dan itu cukup. Jadi terus jalan, terus perbaiki diri. Nggak apa-apa lambat, yang penting kamu nggak berhenti. Kadang aku sadar satu hal, kita terlalu sibuk mikirin gimana biar orang suka sama kita, sampai lupa nyenengin diri sendiri. Padahal waktu aku mulai mikir, apa sih yang bikin aku bahagia tanpa harus validasi mereka, rasanya lega. Kamu coba deh, berhenti mikirin mereka, mulai dengerin hati sendiri. Ada masa di mana aku ngerasa capek banget pura-pura kuat. Sampai akhirnya aku berhenti pura-pura. Aku biarin diri ini lemah dulu. Nangis kalau perlu. Nggak apa-apa kok, karena dari situ aku justru nemu kekuatan baru. Kamu juga gitu ya? Jangan takut sesekali ngakuin kamu lelah. Itu bukan aib. Jangan keburu marah kalau ada yang ninggalin kamu di saat sulit. Aku pernah di titik itu. Sakit, iya. Tapi ternyata, itu cara semesta nyaring orang yang memang nggak layak ada di hidup kita. Jadi kalau kamu ditinggal, anggap aja itu bersih-bersih. Biar hidupmu makin ringan melangkah. Kita belajar satu hal, jangan sibuk nunjuk siapa yang salah. Fokusnya bukan lagi siapa yang nyakitin, tapi gimana caranya kamu nggak terus luka. Aku dulu sering nyalahin orang lain, tapi ternyata yang bikin diri sembuh justru waktu dan saat kita berhenti cari kambing hitam dan mulai fokus obatin untuk diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa iri lihat orang lain kok kayaknya gampang bahagia? Aku juga pernah, tapi aku sadar kita cuma lihat kulit luarnya. Kita nggak tahu mereka juga mungkin bawa luka yang nggak kelihatan. Jadi berhenti banding-bandingin, fokus aja rawat luka kita sendiri. Itu yang paling penting. Aku mau bilang, kadang kita nyari tempat sembunyi, tapi lupa kalau diri kita sendiri tempat paling aman. Aku dulu lari ke banyak hal, biar nggak ngerasa sakit. Tapi akhirnya, aku balik lagi ke diri sendiri. Jadi, kalau lagi down, deketin diri sendiri dulu. Dengar apa yang hati kamu mau, itu kuncinya. Kalau ada yang bilang kamu berubah, ya memang harusnya gitu. Kita ini makhluk yang berkembang. Aku juga dulu sering dituduh berubah, padahal aku cuma lagi belajar sembuh. Jadi jangan takut dibilang berubah. Takutlah kalau kamu tetap sama, padahal hidupmu perlu maju. Aku mau sharing. Jangan nunggu mood bagus buat mulai perbaiki diri. Aku dulu gitu, nunggu siap. Padahal, kalau terus nunggu, nggak mulai-mulai. Jadi mulai aja dulu, sekecil apapun.
Mood itu nyusul kok kalau kamu udah bergerak. Percaya deh, langkah kecilmu hari ini bakal bikin beda. Kamu tahu nggak, diam-diam kita ini kuat loh. Aku dulu nggak sadar, tapi pas aku lihat ke belakang, aku amazed sendiri. Ternyata aku sanggup lewatin semua itu. Kamu juga gitu. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal kita udah hebat banget. Coba syukuri setiap langkah kecilmu. Jangan takut gagal. Karena gagal, justru kita harus belajar, karena gagal itu guru paling jujur. Gagal yang ngajarin kita cara bangkit, bukan kata-kata orang. Kalau gagal, ya ulangi lagi, perbaiki lagi. Yang penting, jangan berhenti. Karena satu-satunya kegagalan yang sejati itu cuman kalau kamu menyerah. Aku mau kamu ingat satu hal, nggak semua hal harus kamu jelasin ke orang. Kadang, penjelasan malah bikin mereka makin salah paham. Fokus aja tunjukin lewat perbuatan. Aku udah sering ngerasain, hasil itu yang paling didengar, bukan kata-kata kita. Dan biarkan prosesmu yang bicara. Jangan biarin masa lalu narik kamu mundur. Aku pernah terus-terusan mikir, kenapa dulu gitu ya? Akhirnya capek sendiri, sampai aku sadar, masa lalu nggak bisa diulang. Yang bisa aku atur cuman hari ini. Kamu juga gitu, hari ini itu senjata kita buat sembuh. Kadang yang kita butuh cuma dengerin diri sendiri lebih sering. Aku dulu terlalu sering dengerin omongan orang, sampai lupa suara hati sendiri. Sekarang aku belajar diam sejenak, biar hati ini bicara. Kamu juga coba deh. Hati kita itu panduan paling jujur. Satu pesan dariku, banggalah sama prosesmu, sekecil apapun. Kamu masih di sini, masih berjuang, itu luar biasa. Jangan nunggu ada yang ngasih tepuk tangan. Kamu sendiri cukup kok buat jadi saksi perjalananmu. Ingat, ini tentang kamu, bukan tentang mereka. Dan sekarang, saatnya kamu lihat ke depan. Lepasin semua beban yang udah nggak perlu kamu bawa. Jalanin hari ini dengan langkah yang lebih ringan. Percaya, semua luka yang kamu sembuhin sendiri itu yang bikin kamu nanti jadi sosok yang luar biasa kuat. Kamu mungkin pernah ngerasa, makin kita jujur soal perasaan, makin banyak yang ngeremehin. Makanya, kamu harus pilih berbagi ke diri sendiri dulu. Bukan berarti nutup diri, tapi biar kita nggak makin luka. Kadang, nggak semua orang pantas jadi tempat cerita. Jadi jangan asal buka hati. Pilih yang benar-benar peduli. Kita belajar, dan jangan buru-buru nyalahin takdir kalau hidup lagi berat. Aku dulu gitu. Tapi ternyata, semua yang pahit itu nyiapin kita biar jadi lebih kuat. Kamu juga mungkin sekarang lagi ngerasa jatuh. Tapi percaya deh, semua ini ada maksudnya. Kamu nanti bakal bilang, untung aku nggak nyerah waktu itu. Pernah nggak kamu pura-pura kuat di depan semua orang? Aku sering banget. Sampai akhirnya aku sadar, nggak usah pura-pura. Kita cukup jadi diri sendiri. Kalau capek, bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, aku istirahat dulu. Jangan maksa jadi kuat terus, nanti malah makin rapuh. Aku mau bilang satu hal yang aku pelajari. Jangan biarin penilaian orang jadi ukuran harga diri kita. Aku dulu gampang down cuman gara-gara omongan orang. Padahal mereka nggak tahu apa-apa soal luka kita. Mulai sekarang, biar standar kita itu datang dari kita sendiri. Biar kita yang tentuin diri kita seberapa berharga. Dan terakhir, untuk hari ini, aku cuman mau kamu percaya satu hal. Kamu ini kuat. Mungkin kamu nggak ngerasa sekarang. Tapi lihat aja nanti, kamu bakal kaget sama diri sendiri. Semua luka ini, semua perjuangan ini, bakal jadi alasan kenapa kamu pantas bahagia nanti. Jadi, jangan berhenti ya. Kalau kamu merasa video ini menampar dan menyadarkanmu, tulis di komentar, saya siap bangkit. Biar semesta dengar suaramu. Jangan lupa subscribe agar langkah kita makin kuat bareng-bareng.